Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Prifananisa dengan nomor telepon 2011 08 2004 dari Prodi TFPL kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai salat jamak dan salat asar. Yang pertama, pengertian salat jamak. Salat jamak yaitu melaksanakan dua salat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur. Menjamak salat seperti ini dinamakan jamak takdim. Sedangkan jika melaksanakan salat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takdim. Jenis-jenis salat jamak. Yang pertama, jamak takdim, yaitu mengumpulkan atau menyatukan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur dan menyatukan salat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Niat salat jamak takdim zuhur dengan asyar yang artinya saya niat salat zuhur jamak dengan asar karena Allah. Sedangkan niat salat jamak takdim maghrib dengan isya yang artinya saya niat salat maghrib jamak dengan isya karena Allah. Yang kedua, jamak takhir, yaitu mengumpulkan atau menyatukan salat asar dan zuhur pada waktu asar dan menyatukan salat isya dan maghrib pada waktu isya. Niat salat jamak takhir zuhur dan asar yang artinya saya niat salat zuhur jamak takhir dengan asar karena Allah. Sedangkan niat salat jamak takhir maghrib dengan isya yang artinya saya niat salat maghrib jamak takhir dengan isya karena Allah. Yang kedua, salat asar, yaitu salat yang diringkaskan bilangan rakaatnya, yaitu di antara salat fardu yang 5 yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Salat 5 waktu yang boleh dikasar hanya zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tetap sebagaimana biasa, tidak boleh dikasar. Niat salat kasar. Yang pertama, salat kasar zuhur yang artinya saya berniat salat fardu zuhur secara kasar 2 rakaat karena Allah. Yang kedua, salat kasar asar yang artinya saya niat salat fardu asar secara kasar 2 rakaat karena Allah. Salat kasar isya yang artinya saya niat salat fardu isya secara kasar 2 rakaat karena Allah. Yang kedua, dasar hukum dalam pelaksanaan salat jamak dan salat kasar. Yang pertama, dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita, saya telah berkata kepada Umar, Allah berfirman, jika kamu takut, sedangkan sekarang telah aman atau tidak takut lagi. Umar menjawab, saya heran juga bagaimana engkau. Maka saya tanyakan kepada Rasulullah dan beliau menjawab, salat kasar itu sedekah yang diberikan Allah kepada kamu, maka terimalah olehmu sedekahnya atau pemberian itu. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Diberitakan oleh Quraib dari Ibnu Abbas berkata, apakah tidak lebih baik saya kabarkan kepadamu tentang salat Rasulullah dalam safar? Kami menjawab, baik sekali, kata Ibnu Abbas, adalah Nabi. Dan apabila telah tergelincir matahari, sedang beliau masih di rumah atau di tempat yang beliau singgahi, beliau kumpulkan antara zuhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir, waktu beliau masih di rumah, beliau pun terus berangkat sehingga apabila telah datang waktu asar, beliau pun berhenti menjamakkan antara zuhur dan asar. Dan apabila datang waktu maghrib, sedang beliau belum berangkat, beliau mengumpulkan antara maghrib dan isya. Apabila belum datang waktu maghrib, beliau pun terus berangkat. Dan pada waktu isya, beliau berhenti, lalu beliau mengumpulkan antara keduanya.
Yang ketiga yaitu tata cara salat jamak dan salat qasar. Yang pertama salat jamak. Niat salat jamak takdim zuhur dan isya dilakukan pada waktu zuhur. Yang pertama niat salat jamak takdim yang artinya aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat jamak bersama isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang ketiga tata cara salat jamak dan salat qasar. Yang pertama salat jamak. Niat salat jamak maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib. Niatnya yang artinya aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama dengan isya dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga melaksanakan salat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Selanjutnya salam, kemudian berdiri lagi dan berniat salat yang kedua yakni salat isya dengan arti niatnya aku niat salat isya 4 rakaat dijamak bersama maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, kemudian melaksanakan salat isya 4 rakaat seperti biasa dan yang terakhir salam. Yang kedua niat salat jamak takhir zuhur dan asar. Yang pertama niat salat jamak takhir yang artinya aku sengaja salat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian selesai salat zuhur langsung dilanjut salat asar dengan bacaan niat yang artinya aku sengaja salat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga niat salat jamak takhir maghrib dan isya yang artinya aku sengaja salat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua salat qasar. Niat salat qasar berjamak takdim yang artinya aku berniat salat fardu zuhur 2 rakaat asar dengan menjamak asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua niat salat qasar dan jamak takhir artinya aku berniat salat fardu asar 2 rakaat qasar dengan menjamaknya kepada zuhur karena Allah Ta'ala. Yang keempat syarat-syarat yang diperbolehkan salat jamak dan salat qasar. Yang pertama salat jamak. Salat jamak takdim. Syarat yang pertama yaitu salat zuhur lebih dahulu dikerjakan dari salat asar dan salat maghrib lebih dahulu dikerjakan dari salat isya. Yang kedua berniat jamak dalam salat yang pertama yaitu berniat dalam salat zuhur atau dalam salat maghrib menjamakkan salat. Niat jamak boleh dilakukan selama belum selesai memberi salam dari salat yang pertama. Yang ketiga salat yang dijamak dikerjakan beriring-iringan, tidak boleh lama perpisahan antara keduanya. Yang keempat senantiasa dalam perjalanan hingga dimulai takbiratul ihram salat yang kedua. Jika sebelum takbiratul ihram yang kedua ia telah sampai di tempat tinggalnya, tidak boleh dijamakkan salat itu lagi, tapi haruslah salat asar dan isya dikerjakan dalam waktunya masing-masing. Yang kelima, perjalanan itu tidak maksiat. Dan yang keenam dikerjakan dengan tertib, yakni dengan salat yang pertama, misalnya salat zuhur dahulu, kemudian salat asar dan maghrib dahulu, kemudian isya. Yang ketujuh, niat jamak dilakukan pada salat yang pertama. Yang kedelapan, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan salat sunnah atau lain-lain perbuatan. Kedua, salat jamak takhir. Syarat-syaratnya yang pertama, berniat mengumpulkan salat dalam waktu salat yang pertama, yaitu dalam waktu zuhur atau maghrib. Berniat akan mengumpulkan salat zuhur dengan asar atau akan mengumpulkan salat maghrib dengan isya. Yang kedua, senantiasa dalam perjalanan hingga selesai salat tersebut keduanya. Yang ketiga, sekurang-kurangnya perjalanan sejauh perjalanan 2 hari, kurang lebih 90 km. Yang keempat, perjalanan yang tentu tujuannya. Yang kelima, perjalanan itu tidak maksiat. Yang keenam, niat jamak takhir dilakukan pada salat yang pertama. Yang ketujuh, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua.
kedelapan, musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas boleh mengerjakan salat jamak dan qasar sekaligus, yaitu mengumpulkan salat dan memendekkannya. Yang kedua, salat qasar. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, sekurang-kurangnya perjalanan yang ditempuh sejauh perjalanan 2 hari. Menurut perhitungan Sayyid Ahmad Beg Al-Husaini dalam kitab Dalil-ul Musafir, jarak perjalanan 2 hari itu sekitar 89 meter. Berniat mengqasar salat dalam takbiratul ihram. Misal niatnya, aku sengaja mengerjakan salat fardu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah. Ketiga, perjalanan itu tidak maksiat. Yang keempat, perjalanan itu menuju tempat yang tertentu. Orang yang tidak tertentu tujuan perjalanannya tidak boleh mengqasar salat. Yang kelima, tidak beriman kepada Allah yang mengqasarkan salat. Yang keenam, senantiasa dalam perjalanan hingga selesai salat. Orang yang salat naik kendaraan misalnya, sebelum memberi salam setelah sampai ke tempat tinggalnya harus menyempurnakan salat, yaitu 4 rakaat. Yang ketujuh, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan qasar. Yang kedelapan, tidak memilih jalan yang jauh dan meninggalkan jalan yang dekat dengan maksud upaya boleh qasar. Yang kesembilan, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah atau sekitar 138 km. Kesepuluh, berpergian bukan untuk maksiat. Yang ke-11, salat yang boleh dikasar hanya salat yang 4 rakaat saja dan bukan qada. Yang ke-12, niat mengqasar pada waktu takbiratul ihram dan yang terakhir tidak makmum pada adanya orang yang menyusulnya. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Ya sudah.